Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Latukonsina dengan NPM 043422111026. Ya, jadi untuk satwa liar yang dilindungi yaitu saya memilih kuskus mata biru dengan nama latin Phalanger mata biru. Ya, ini adalah beberapa topik bahasan, yaitu satu, deskripsi singkat; dua, peraturan terkait satwa liar yang dilindungi; tiga, studi kasus permasalahan di kawasan konservasi habitat; empat, peran serta masyarakat, pemerintah, dan akademisi; lima, rekomendasi pengelolaan habitat. Ya, yang pertama, deskripsi singkat. Kuskus mata biru atau palanger mata biru adalah satwa marsupial endemik Pulau Halmahera, Maluku Utara. Satwa ini dikenal karena warna matanya yang unik, yaitu biru cerah, serta sifatnya yang arboreal, hidup di pepohonan, dan nokturnal atau aktif di malam hari. Statusnya sangat langka dan hanya ditemukan di habitat hutan primer atau hutan pegunungan yang belum terganggu. Berikut peraturan terkait satwa liar yang dilindungi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dua, satwa liar dilindungi tidak boleh diburu, ditangkap, dipelihara, atau diperjualbelikan. Tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 4. Melindungi spesies tertentu berdasarkan kelangkaan, endemisitas, dan ancaman kepunahan. 5. Peraturan Menteri LHK nomor eh, nomor Pemerintah 106 Men LHK Setjen Kum 1/12/2018. 6. Menetapkan daftar terbaru jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, termasuk kuskus mata biru. 7. Menurut ya kan, CITES atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar terancam punah. Terakhir, kuskus mata biru termasuk dalam daftar Appendix 2 CITES. Ya, berikut untuk studi kasus permasalahan di kawasan konservasi habitat. 1. Kawasan habitat Taman Nasional Akita Jawi Lolobata di daerah Halmahera. Taman Nasional Akita Jawi Lolobata merupakan habitat utama bagi kuskus mata biru. Dua, kawasan ini juga rumah bagi beberapa spesies endemik lainnya seperti kakatua putih Halmahera dan nuri bayan. Dua, yang berikut permasalahan yang dihadapi, yaitu satu, ekspansi tambang nikel dan perkebunan, yaitu masuknya industri ekstraktif mengancam fragmentasi hutan primer dan aktivitas pertambangan nikel di sekitar Taman Nasional Akita Jawi Lolobata menyebabkan polusi dan gangguan ekosistem. Berikut perambahan dan perladangan berpindah yang terjadi, yaitu kegiatan masyarakat yang membuka hutan untuk bertani mengakibatkan degradasi habitat. Berikut perburuan dan perdagangan ilegal yang terjadi, yaitu kuskus ditangkap untuk dijadikan hewan peliharaan eksotis, dan sulitnya pengawasan di lapangan memudahkan praktik ilegal. Berikut itu kurangnya penelitian dan data populasi akurat. Itu minimnya data populasi menyulitkan strategi konservasi berbasis bukti. Dan yang berikut juga konflik kepentingan dalam tata ruang, yaitu kawasan Taman Nasional Akita Jawi Lolobata berada di antara kepentingan pelestarian dan tekanan ekonomi lokal atau global. Ya, untuk berikut peran serta masyarakat, pemerintah, dan peran akademisi, yaitu pelestarian kuskus mata biru memerlukan sinergi lintas sektor, di mana masyarakat lokal berperan menjaga hutan melalui kearifan lokal dan pengembangan ekowisata ramah lingkungan, dan pemerintah bertanggung jawab dalam penegakan hukum, penguatan kebijakan perlindungan kawasan, serta penyediaan insentif berkelanjutan, sementara akademisi mendukung dengan riset ilmiah, pemetaan habitat, serta penyusunan strategi konservasi berbasis data. Kolaborasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan habitat dan populasi satwa yang terancam punah ini. Kelima, rekomendasi pengelolaan habitat.
Pengelolaan habitat kus-kus mata biru sebaiknya difokuskan pada perlindungan hutan primer melalui zonasi ketat, rehabilitasi ekosistem yang rusak, serta pembentukan koridor satwa untuk mencegah fragmentasi. Pengawasan perlu diperkuat melalui patroli masyarakat dan penegakan hukum yang tegas terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Edukasi konservasi dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas juga penting untuk mendorong keterlibatan lokal dan menciptakan manfaat ekonomi yang selaras dengan pelestarian satwa. Ya, berikut untuk kesimpulan dari kus-kus mata biru merupakan satwa endemik yang sangat langka dan dilindungi dengan habitat terbatas di hutan-hutan Halmahera yang kini terancam oleh aktivitas manusia seperti pertambangan, perambahan, dan perburuan ilegal. Upaya pelestariannya membutuhkan perlindungan hukum yang tegas, pengelolaan habitat yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Dengan pendekatan konservasi berbasis ekosistem dan partisipatif, keberadaan kus-kus mata biru dapat terus dijaga sebagai bagian penting dari kekayaan hayati di Indonesia. Ya, itu sekian dari tugas video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.